Halo semuanya, ketemu lagi di channel aku. Kali ini aku akan mengupdate kondisi banjir di Semarang kemarin ya, ketika akan naik kereta api Ambarawa Express dari stasiun Semarang Tawang. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Ini aku berjalan kaki dari Simpang 5 menuju ke stasiun Tawang karena tidak ada satupun transportasi yang bisa menuju ke arah stasiun. Jadi aku jalan kaki ini melewati Jalan Gajah Mada, kemudian Pasar Johar, lalu ke Kota Lama ya, Pasar Rekam ini sebentar-sebentar sampai ke stasiun Tawang. Oke, nanti akan aku jelaskan ya kronologinya. Jadi ini adalah kondisi di Kota Semarang pada hari Sabtu sekitar pukul 9 pagi sampai pukul 10 pagi. Nampak di situ ada bus Trans Semarang yang mogok ya. Kemudian ini ada orang-orang yang berjalan kaki di genangan air. Ini di Pasar Johar ya. Nah, ini kemudian ada banyak pemotor yang juga akhirnya mogok motornya. Setelah berjalan kaki 1,5 jam, ini akhirnya aku tiba di stasiun Semarang Tawang. Tampak ada beberapa ikan dari polder stasiun Tawang yang berenang di sini ya. Sudah tidak ada lagi aktivitas baik dari petugas maupun dari pedagang di sini. Oke ya, jadi ceritanya itu kemarin hujan turun cukup deras mulai jam 1 atau dini hari, tapi paling derasnya itu mulai setelah subuh, jadi jam 5 pagian. Aku sudah feeling jelek sebenarnya karena kalau hujan kan pasti Semarang itu kan banjir ya, jadi stasiun Tawang itu kan akan banjir. Akhirnya aku berinisiatif menghubungi KAI, apakah masih bisa ada kegiatan naik kereta api di stasiun Tawang. Jawabnya masih bisa, hanya saja aksesnya itu susah atau sulit karena ada banjir. Jadi aku masih berpikir bahwa aku harus naik dari Tawang bukan dari Poncol, karena biasanya kan dari Poncol kalau misalkan stasiunnya tergenang itu sekitar pukul 6 aku udah kontak ke KAI, jadi belum dibalas. Jam 8 aku DM lagi di Twitter, belum dibalas. Akhirnya jam 9 itu masih bilang kalau stasiun Tawang ternyata masih bisa digunakan ya. Akhirnya aku berjalan kaki dari Simpang 5 karena ketika aku naik ke BRT itu sudah nggak bisa, mau cari ojek online juga nggak bisa ya. Lalu aku mencoba ojek pangkalan di sekitar Simpang 5 juga nggak berani. Ada juga tukang becak itu bisa, tapi harganya mahal sekali, 150 ribuan ya. Jadi aku nggak memutuskan untuk nggak naik becak, jalan kaki tadi dari Simpang 5 sampai ke stasiun Tawang. Sepanjang perjalanan itu cukup mengerikan karena banjirnya itu sampai setinggi pinggang ya. Nah, ini akhirnya aku bisa check-in di stasiun Tawang, tetapi manual ya, nggak pakai alat. Ini kondisi stasiun Tawang. Nanti aku jelaskan lagi ya kronologinya. Ini aku update dulu. Jadi ini tuh stasiun Tawang ketika sekitar pukul setengah 12. Jadi kereta Ambarawa Express itu yang aku naiki datangnya berangkatnya itu seharusnya adalah jam 12 lebih 7. Tetapi karena ada banjir maka diundur, tapi nggak tahu jam berapa. Nah, tapi karena di depan tadi kan banjir ya, nggak bisa untuk duduk ya. Sedangkan penumpang semakin banyak, akhirnya PT KAI atau pihak stasiun itu membolehkan masuk, hanya menunjukkan KTP sama apa namanya, tiket ya. Ini kondisinya banyak barang-barang dari ruangan di dalam stasiun, baik dari kantor atau dari mesin dari loket dan sebagainya itu ditinggikan. Nah, tapi tak tergenang ini ya ruang tunggunya. Dan juga ini juga tergenang, itu ada roti ada kayak CFC dan sebagainya. Nah, ini ya, aku akan lanjutkan dulu. Jadi akhirnya tadi kan aku sampai di stasiun Semarang Tawang itu sekitar pukul 11 kurang ya. Nah, ternyata tidak ada aktivitas naik turun penumpang di sini. Semuanya terhenti. Ketika aku bertanya kepada petugas cleaning service, dia nggak tahu apakah ada jalan, ada kereta jalan. Dia bilang aku suruh ke CS. Oke, aku ke CS. Kemudian di CS aku tanya, Mbak, ini itu ada kereta jalan nggak? Katanya sih nunggu dulu sekitar 2 jam. Bagaimana dengan Ambarawa Express?
kata saya gitu ya. Katanya juga suruh nunggu dulu, tapi ini masih belum pasti. Jadi bisa jalan, bisa juga tidak, menunggu kondisi lintasan kereta api. Jadi menunggu dulu pokoknya. Nah, kan masih belum pasti, sementara penumpang lain juga bingung. Gimana bingungnya? Karena kita itu mau keluar dari stasiun juga susah. Jadi kayak terjebak gitu loh ya. Mau keluar tuh susah. Mau ke terminal atau naik apapun juga susah. Sedangkan ini kan malam tahun baru. Mau booking penginapan juga susah juga. Jadi mau satu-satunya jalan adalah menunggu sampai kereta apinya itu nanti berjalan lagi. Ada beberapa penumpang kereta api Ambarawa Express pagi yang jam 8 itu gagal berangkat karena tidak bisa ke stasiunnya. Jadi ternyata banjirnya itu mulai pagi ya. Jadi mereka itu mengalami keterlambatan datang sementara keretanya udah berangkat dari jam 8. Oke, ini aku selat dulu ya. Ini ada kereta api Kedung Sepur dari stasiun Alas Tua yang tiba. Ini kereta pertama setelah stasiun Poncol itu diberhentikan sementara sekitar pukul 9 pagi. Ini kereta api yang pertama yang melintas, yaitu Kedung Sepur. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi mereka itu bingung datang ke stasiun, keretanya sudah berangkat, dan akhirnya mereka harus beli tiket lagi yang jam 12 sama seperti saya. Awalnya saya itu juga bingung kemarin pas mau beli tiket, mau jam 8 apa jam 12. Jam 8 tuh maunya saya itu cepet nang sampai Surabaya, nang sampai mau ke Malang, jadi biar nutut apa namanya ikut tahun baruan. Tapi saya mikir mending tahun baruan di Surabaya aja karena nggak memungkinkan kalau ke Malang ya macet. Akhirnya saya beli yang jam 12 dan untungnya masih apa namanya nggak sampai tertinggal kereta. Jadi mereka itu bingung apa namanya mau bingung, akhirnya banyak yang beli tiket lagi. Saya nggak tahu apakah bisa direfund atau tidak ya. Tapi kalau tadi kemarin ketemu mas-mas tuh nggak bisa direfund katanya. Jadi dia beli lagi 2 kali tiket Ambarawa Express yang jam 12 siang. Jadi dia beli lagi. Nah, ini akhirnya setelah menunggu sekitar 1 jam lebih, kereta api Ambarawa Express dari arah Surabaya itu masuk menggunakan lokomotif khusus ya, karena tertahan lama di stasiun Alas Tua. Kereta api ini yang akan aku naiki. Jadi ini tuh kereta yang aku naiki, tapi dia harus ke Poncol dulu, lalu pindah posisi lokomotif, menaikkan penumpang, baru ke Tawang lagi. Nah, ini karena terlambatnya lama, tertahan di stasiun Alas Tua, stasiun kecil yang sebelum stasiun Poncol ya, di sebelah timur stasiun Poncol. Oke, aku lanjutkan. Jadi kemarin itu menurut saya ya, menurut aku itu ada sedikit kekacauan ya. Sebenarnya gini loh ya. Jadi kalau misalkan sudah hujan di Semarang kemudian berpotensi banjir, kenapa kok tidak ada pengumuman bagi calon penumpang kereta api agar pindah dulu ke stasiun Poncol? Karena kan ini kan kejadiannya berulang ya, tiap tahun, tiap hujan tuh mesti kayak gini, tiap banjir mesti kayak gini. Nah, kenapa kok jam 6, jam 8 pagi ketika hujan turun deras itu kan berpotensi akan banjir ya. Dan dari BMKG itu aku melihat kondisi cuaca, kondisi awan pokoknya itu di Semarang tuh muter-muter, artinya kan hujannya cukup lama. Nah, kenapa kok nggak ada apa namanya dari KAI. Bentar ya, ini keretanya tiba akhirnya ya, yang dari Poncol dan akhirnya aku naik. Oke, aku teruskan ya. Jadi kenapa kok apa namanya setelah hujan turun deras ya dan mulai banjir di Simpang 5 kan banjir. Kenapa kok tidak disuruh langsung ke stasiun Poncol dulu agar para penumpang itu yang mau ke Tawang itu tidak apa namanya sampai kebanjiran, sampai kesusahan gitu loh ya. Jadi mereka itu banyak yang mengeluh masuknya tuh susah, dan ketika bertanya sebelum jam berapa ya, jam 9-an itu masih bisa. Jadi PT KAI-nya itu bilang di sini di pesan ini
perjalanan masih normal. Jadi para penumpang itu harus mempersiapkan waktu lebih ekstra karena akses jalan di stasiun Tawang tergenang. Nah, kenapa kok saat itu tidak langsung dialihkan ke Poncol? Karena sudah cukup parah menurut saya loh ya. Lah kan jam 9 kan udah parah di simpang 5. Berarti kan sudah nggak bisa sebenarnya kalau di logika seperti itu. Ya akhirnya banyak penumpang itu yang sudah kadung ya ke Poncol. Beberapa di antaranya itu anak-anak ya, masih balita. Lalu ada orang tua, itu kesusahan untuk menerjang banjir. Kalau misalkan ada antisipasi lebih lanjut lagi, itu harusnya mereka memberitahu dulu ya. Nah, seperti itu. Oke, tak lanjutkan lagi. Terus yang kedua, ketika di Tawang itu kondisi benar-benar kacau. Artinya gini ya, tidak ada petugas yang standby memberi informasi kepada penumpang. Ya, kami itu tahu kalau misalkan banjir dan tergenang, tapi paling nggak ada satu petugas yang standby memberi informasi melalui speaker atau melalui apapun ya, teriak-teriak atau apapun mengenai kondisi yang terjadi, entah keretanya jalan atau enggak, apakah delay atau gimana, itu ada yang standby. Sebenarnya ada dua orang, mbak-mbak sama mas-mas, tapi ketika ditanya itu dia tidak tahu. Mereka mengarahkan ke CS, sementara CS itu juga bingung untuk menangani yang batal atau reschedule ya, penumpang. Jadi schedule, jadi kayak kacau gitu loh. Maksud saya kalau seperti ini itu paling tidak ada satu petugas yang benar-benar standby ya, memberi kepastian kepada penumpang. Oh, ini keretanya jalan, kereta ini jalan, kereta ini enggak. Lah kemarin tuh enggak, jadi kita tuh bingung. Ini jalan apa enggak? Kalau delay itu apakah benar-benar bisa jalan atau gimana? Itu belum pasti. Akhirnya kemarin agak kacau juga ya. Ya bingung, maksudnya kita mau keluar stasiun juga bingung gimana, mau cari makan juga tidak ada warung yang buka, sudah tutup, mau ke kamar mandi juga susah. Itu cukup lama kemarin, sekitar jam 11 sampai jam 12 lebih baru dibuka pintunya bisa masuk tadi. Nah, semoga saja atas pengalaman ini ya bisa jadi pembelajaran. Kalau misalkan di stasiun Tawang itu mulai banjir, lebih baik penumpang itu langsung diarahkan ke Poncol saja. Toh nanti pada akhirnya kan juga akan diarahkan ke Poncol ya. Jadi penumpang itu sudah ada kepastian gitu loh ya. Dan informasinya itu yang update gitu loh, maksud saya. Kalau misalkan eh, semua penumpang kan nggak mesti membuka medsos ya. Kalau seperti saya atau anak-anak yang orang yang muda itu kan lihat di Twitter, lihat di mana Instagram, itu kan tahu ya. Oh, jam segini ada gangguan, maka ngerti gini 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 lah. Kalau orang-orang tua kan nggak ngerti, jadi kan kita ketika itu membeli tiket kan ada nomor HP lah. Sebenarnya bisa diinformasikan di situ ya. Penumpang kereta ini lebih baik datang ke stasiun ini karena ada ini, atau kereta ini ada keterlambatan. Jadi mereka itu tidak terburu-buru takut ke stasiun ya kalau misalnya ada gangguan. Nah, semoga bisa diperbaiki ya. Pokoknya kemarin itu cukup ya kacau menurut saya karena banyak penumpang itu yang sudah mulai resah karena ja- eh, kereta mereka itu jadi satu-satunya tumpuan untuk kembali ke kota asal seperti Surabaya, seperti Jakarta dan sebagainya. Ada satu kereta api yang akhirnya tidak jadi berangkat, namanya kereta api Kaligo, itu nggak jadi berangkat ya. Jadi akhirnya penumpangnya itu yang sudah datang ke stasiun Tawang menerjang banjir ya dan susah payah tidak jadi berangkat, tapi untungnya tiketnya bisa dikembalikan penuh 100%. Oke, jadi ini adalah kondisi di peta antara stasiun Tawang dan Alas Tua. Masih menggunakan lokomotif luar biasa ya. Saya kurang paham itu jenisnya apa.
Pokoknya itu lokomotifnya itu digunakan ketika melewati stasiun Alas Tua, stasiun Semarang Tawang, dan stasiun Semarang Poncol. Ketika sudah di Alas Tua nanti akan dipindah lagi. Silakan kalian lihat dulu sebentar ya. Dapat menghubungi saya di nomor telepon 083 84 94 71050 sebagaimana telah tertera di depan dinding kereta. Berikut segenap kru kereta api Ambarawa Express mohon maaf atas keterlambatan kereta Ambarawa Express. Oke, aku lanjutkan ya. Jadi akhirnya ini aku sudah berangkat lagi naik kereta api Ambarawa Express. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Sudah terlambat sekitar 3 jaman. Jadi ini sudah terlambat 3 jaman. Nanti kira-kira akan sampai di stasiun Pasar Turi itu sekitar ya jam 8 malam ya. Nah, ini aku kembali lagi ke topik masalah tadi. Jadi, kenapa kemarin itu kok informasinya itu benar-benar ya kacau ya menurut saya. Kenapa kok nggak langsung tak gitu loh. Oh, mau ada banjir. Ya, sudah langganan banjir itu maksud saya. Kenapa kok nggak diantisipasi ya? Kalau perjalanan di sini itu dialihkan dulu gitu pokoknya. Kalaupun sudah terlanjur, kenapa kok tidak ada satu petugas atau satu dua petugas ya yang standby ya mendapat kabar dari pusatnya langsung. Jadi kalau ada pusatnya kan langsung ya itu ke petugas tersebut sehingga bisa memberi informasi dulu kepada para penumpang biar tenang gitu maksud saya. Ini karena sudah terlambat tadi mbak peraminya itu memberikan dulu aqua mineral yang kecil ya 300 ml. Nah itu jadi semoga nanti itu ada perbaikan lagi terutama ketika ada kondisi luar biasa seperti ini, terutama ini kan saat malam tahun baru ya, jadi lebih ekstra lagi ya, takutnya nanti ada kejadian lagi lebih chaos lagi. Dan saya itu melihat di Twitter ternyata perjalanan lain juga terganggu bahkan lebih parah dari kata saya ini masih syukur ya saya itu cuma 3 jaman ya terlambatnya, ada yang sampai 5 jam, ada yang sampai 7 jam bahkan lebih. Nah mereka juga bingung bagaimana nanti keluarga di rumah, ada yang masih di stasiun kecil yang susah sinyal dan sebagainya. Jadi ya semoga saja tidak ada lagi kejadian seperti ini ya. Yang pasti kalau ada gangguan cuaca seperti ini mohon pihak KAI itu lebih bersiap lagi ya. Oh ini mungkin nanti ada banjir ya karena sudah sering lah itu harus diantisipasi lagi. Kemarin itu aku juga bertemu dengan beberapa orang ya yang mau pulang. Memang kondisi di Semarang itu cukup parah. Mulai dari arah barat, mulai dari arah timur, dari arah selatan itu dikepung sama banjir. Ada yang dari pabriknya di daerah Terboyo ya, Semarang Timur ya, itu dia sampai naik tol, naik motor karena di bawah ya di mana kali gawe kalau nggak salah namanya tempatnya ya, itu banjir. Nah, akhirnya dia itu masuk ke Semarang Tawang ya nggak bisa
anu motornya ditinggal begitu saja dikasih ke parkirnya karena mesin parkirnya itu rusak nggak bisa jalan. Lalu ada juga yang dari arah Mangkang ya, itu juga bingung ya, dari arah barat, dari arah Mangkang. Di sana juga tergendang airnya, bahkan beberapa kereta api juga nggak bisa lewat. Sementara yang dari arah selatan itu tertahannya itu biasanya di sekitar Simpang 5, di daerah Klenteng Sampokong itu juga banjirnya parah. Jadi kemarin itu aku berinisiatif jalan kaki ketika bertemu Pak Polisi. Aku tanya, Pak Polisi, ini aku mau naik BRT nggak bisa, mau naik ojek online nggak bisa, ya. Maunya sih saya diantarkan ya sampai stasiun. Tapi karena saya nggak mau egois ya, karena Pak Polisinya juga membantu pengendara lain yang terjebak macet di Simpang 5. Kata Pak Polisinya, Mas jalan kaki aja ya, pelan-pelan. Jam berapa keretanya? Katanya gitu. Jam 12 Pak gitu. Oh iya masih nutut, masih jam setengah 10-an. Jalan kaki saja pelan-pelan, nanti kalau ada petugas dari kepolisian atau dari BPBD minta tolong ya kalau kesulitan. Oh iya Pak, saya bilang gitu. Nah akhirnya aku jalan kaki dari Simpang 5 ke Jalan Gajah Mada ya, Pasar Johar tadi. Yang paling ngeri itu di sekitar Pasar Johar. Karena ada kali ya, ada sungai itu ya. Itu sempat hampir terjatuh, untungnya ada Pak Polisi. Dia langsung sigap ya, Mas, di belakang saya nanti ikuti saja saya ya jalannya. Oh iya, saya bilang gitu. Demikian juga ketika di sekitar Kota Lama itu tergenang sampai tinggi sekali itu sampai hampir di dada ya, di apa namanya itu loh yang museum dulu, museum di MZ itu namanya. Itu jalan beranjangan kalau nggak salah itu ya. Jadi ada lagi Pak Polisi, kemudian dibantu ya. Jadi polisinya baik-baik di Semarang ya. Jadi nggak semuanya polisi itu jelek ya. Ada yang bagus, ada yang membantu saya. Apa namanya? eh Memberi jalan ya, di mana jalan yang nggak bisa apa namanya dilalui. Oke, ini aku akhirnya beli pop mie karena nasinya habis. Semuanya ini kelaparan ya penumpangnya. Jadi, aduh gimana ya karena nggak bisa makan, nggak bisa cari makan, bener-bener lumpuh semana kemarin itu akhirnya aku beli pop mie. Pokoknya bisa makan dulu, bisa ada karbohidrat yang masuk. Beli pop mie sama aqua yang yang diberikan apa namanya diberikan Mbak Prami tadi. Oke, ini aku makan dulu sebentar ya. Ini akhirnya aku tiba di stasiun Alas Tua, bertemu dengan kereta api Argo Bromo Anggrek dari Pasar Turi. Ini juga tertahan lama keretanya ya, nunggu gantian masuk stasiun Poncol dan stasiun Tawang. Di sini nanti kereta berhenti cukup lama karena harus ganti lokomotif lagi dan lokomotif yang punyanya dia. Saya lupa nomor serinya ya. Kalau kalian tahu silahkan komen nanti di bawah. Ini ada petugasnya juga menunggu ya, mereka juga capek karena bisa jadi waktu kerja mereka itu akan ekstra ya. Jadi petugas keamanan, cleaning service dan Mbak Prami tadi itu yang pakai batik itu juga ekstra. Mereka akan memiliki waktu apa namanya waktu kerja yang jauh lebih panjang daripada biasanya. Ini aku berhenti sebentar ya, ternyata suruh masuk lagi, sudah siap katanya akan berangkat. Jadi ini aku masuk. Ini apa PPKA-nya ya, memberi semboyan 40 kalau nggak salah ya, semboyan 40. Dan akhirnya kereta api Ambarawa Express ini berangkat kembali menuju ke stasiun Pasar Turi.
keretanya ngebut ya, karena mungkin mengejar jamnya. Jadi biar apa namanya tidak terlalu lama. Saya juga respect sama KAI, tapi kalau masalah ngejar waktu ini, jadi perlahan-lahan itu meskipun kacau ya, awal-awal itu kacau, gak karu-karuan, perlahan mulai normal kembali. Biasanya sekitar, kalau nggak pas liburan gini, sekitar seharian itu sudah normal lagi. Dulu saya pernah naik kereta apa ya, kalau nggak salah itu kereta api Malioboro Express, itu juga mengalami gangguan, juga sempat terkendala karena ada kereta lain yang remnya itu bermasalah, tuh anjlok, saya lupa pokoknya, tapi akhirnya sudah mulai berakhir normal. Tapi ketika aku ke Twitter lagi, ini sudah sehari lebih ya, ini seharian lebih, masih banyak kereta tertahan dan sebagian itu dialihkan ke jalur selatan, ke arah Purwokerto, yang dari Jakarta ya, ke arah Purwokerto, kemudian ke Jogja, Solo, kemudian Madiun. Jadi yang di Semarangnya itu apa namanya, hanya beberapa kereta yang tidak bisa dialihkan gitu pokoknya ya, mungkin seperti itu. Setelah beberapa waktu, akhirnya ini kereta api sampai di stasiun Grombool dan sudah banyak penumpang yang menunggu ya. Ini ada kereta api Ambarawa Express ya, yang dari Surabaya, juga kemungkinan tertahan ya, karena dia akan bergantian dengan kereta api di depannya. Jadi kereta ini itu tepat waktu dari Pasar Turi, tetap tepat waktu, tetapi nanti kemungkinan setelah melalui Alas Tua itu akan tertahan ya. Kalau saya sih mending kalau di Alas Tua turun ya. Tapi boleh apa enggak ya? Lebih baik turun, kemudian lanjut apa ngojek atau naik taksi dan sebagainya. Setelah beberapa jam akhirnya kita diberi snack oleh petugasnya, karena aturannya kan kalau terlambat 3 jam kan dapat snack, kalau 5 jam mendapatkan makanan berat ya, tapi karena 5 jam tidak dapat nasi ya, jangan sampai ya, mending aku apa namanya nggak terlambat lama. Setelah mendapatkan snack ini, aku mendapatkan lagi air mineral 600 ml dari Mbak Praminya. Nah, setelah ini mohon maaf nggak aku rekam lagi karena aku sudah capek sekali ya, jalan kaki dari Simpang 5 ke Stasiun Tawang. Akhirnya aku ketiduran ya, lama ketidurannya itu sampai benar-benar mimpi ya, banyak sekali. Dan ini nggak tahu di mana, pokoknya ini aku rekam sedikit-sedikit, nanti sampai bertemu lagi di stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini aku beli teh dulu ya di kereta makan karena nggak ada apapun selain minuman. Lumayan sih harganya 15.000, tapi lumayan mengganjal. Perlu juga biar anget ya setelah kedinginan tadi menerjang banjir di Semarang. Ini sudah mendekati stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi semoga saja dengan adanya video ini bisa jadi pelajaran kepada KAI dan para penumpang kalau ada banjir di stasiun Semarang, karena Semarang adalah masalahnya itu banjir ya, dan nggak mungkin kita nggak bisa banjir di Semarang, tapi kalau bisa diantisipasi akan jauh lebih baik lagi ya, seperti itu.
Oke, ini akhirnya aku tiba di stasiun Pasar Turi sekitar pukul 8 lebih 10 menit. Sekian dulu video dari aku, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.